Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masukin bab baru, limit fungsi, materi kelas 11 dan 12. Sebelumnya kita mulai dengan kelas malah. Oke, konsep dasarnya secara umum bentuk limit itu ada tiga. Ada limit x menuju c, ada limit x menuju tak hingga, sama limit trigo. Nah, limit x menuju c itu kita masukin nilai x sama dengan c. Ini ada dua kemungkinannya. Apakah dia ada nilainya? Ada, berarti selesai. Kalau 0 per 0 ini nggak boleh, tidak boleh. Nah, kita bisa dilakukan tiga hal di sini, tiga teknik. Bisa dengan faktorisasi, bisa dikali bilangan sekawan. Bilangan sekawan ini dipakai pada saat ketemu dengan bentuk akar. Ya, kalau ada akar. Kalau ada akar. Yang ketiga turunan. Nah, saya biasa lebih suka pakai turunan karena ini paling mudah. Nah, kemudian ada limit x menuju tak hingga. Menuju tak hingga itu ada dua formatnya, fx ber gx atau limit akar fx kurang akar gx. Harus dikejar ke sini bentuknya. Nah, kalau akar gx akar bentuk seperti ini, maka kita kali bilangan sekawan. Tujuan bilangan sekawan itu menghilangkan akarnya. Coba lihat lagi di bab perpangkatan. Ada di bab yang sudah kita bahas. Nah, kalau dikali dengan bilangan sekawan sehingga hasilnya seperti ini. Setelah tercapai seperti ini, kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi sistem. Bagi pangkat terbesar sistem. Kemudian limit fungsi yang ketiga bentuknya adalah limit trigo. Kejar ke limit x menuju c, sin x per x sama juga tan x per x sama dengan 1. Secara konsep ini selesai. Ini ada soal, kemudian diminta limit, sehingga kita masukin soalnya limit x menuju 2 fx. Nah, kita masukin di mana fx-nya adalah x kuadrat kurang 2x per dibagi x kuadrat kurang 4. Nah, seperti saya bilang tadi di konsep awal, kita masukin dulu nilainya apa, 0 per 0 atau tidak. Kita masukin 2 kuadrat kurang 2 kali 2 per 2 kuadrat kurang 4. Ini udah 0 per 0. Nggak boleh. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara satu, kita faktorkan x dikali x kurang 2 dibagi. Coba ingat lagi, ada a kuadrat kurang b kuadrat. Nah, faktorisasi ini kita harus ingat lagi, rumusnya adalah a tambah b dikali a kurang b. Sehingga kalau kita tulis berarti x tambah 2 x kurang 2. Sehingga kita bisa coret masukin x yang menuju 2. Berarti 2 per 2 tambah 2. Dapatnya setengah. Atau saya pakai teknik kedua. Nah, saya bilang tadi saya lebih suka pakai turunan. Nah, kalau turunan terpaksa saya ajar sedikit tentang turunan. Ada bab tentang turunan. Misal ini fx dan turunan, ini f aksen x. Yang dasarnya saya pakai. Jadi misal ada bilang a x pangkat n, maka turunannya adalah n a x n kurang 1. Jadi contoh misal saya bilang sini x kuadrat tambah 5x tambah 3, maka turunannya 2x tambah 5. Sehingga di soal ini saya pakai teknik itu, saya turunkan langsung sehingga dapatnya 2x kurang 2 per 2x. Masukin angka 2. Sehingga 2 kali 2 kurang 2 per dibagi 2 kali 2. Sehingga dapatnya 4 kurang 2, 2 per 2 kali 2. Dapatnya setengah. Oke, seperti saya bilang tadi, masukin dulu angkanya, 0 per 0 enggak. Kalau sudah 0 per 0, nggak boleh. Kalau sempat 0 per 0, nggak boleh. Jadi kita harus pakai ketiga pilihan tadi. Yang paling mudah sebenarnya adalah teknik kedua ini. Turunan. Kita kerjain lagi soal yang lain. 2x kuadrat kurang 8 dibagi x kurang 2 ditambah x kuadrat kurang 2x
dibagi 2x kurang 4. Limit x menuju 2. Nah, kita tuntasin dulu bentuknya supaya sederhana. Sehingga saya samain penyebutnya 2 kali x kurang 2. Berarti ini saya kali berarti 2 kali 2x kuadrat kurang 8 tambah x kuadrat kurang 2x. Karena ini kalau difaktorkan namanya ini. Coba ingat waktu di SD ada juga misalnya bilang 1/2 tambah 1/4. Berarti KPK kita pakai 4. Sama ini. Jadi sebenarnya SMA sama SMP sama konsep dasarnya. Cuma logika kita lebih tinggi di SMA. Sehingga kita tuntasin ini soalnya. Sudah dapatnya 4x kuadrat tambah kurang 16 tambah x kuadrat kurang 2x dibagi 2 kali x kurang 2. Sehingga dapatnya 4 ditambah 1, 5x kuadrat dikurang 2x kurang 16 dibagi 2 kali x kurang 2. Ini kemungkinan 0/0 karena x yang di 2 kurang 2 0, kemungkinan 0/0. Nah, kita bisa di dua teknik ini tadi pakai kita faktorisasi atau turunan. Seperti saya bilang tadi, saya lebih suka pakai turunan. Kalau saya turunkan langsung saya pakai teknik turunan dari 1 atau faktorisasi. Coba ingat di persamaan kuadrat ada metode X. Kejar yang hasil kali 5 51. Nah, 16 itu ada dua pilihan, 4 kali 4 atau 8 kali 2. Tapi kita kejar yang jumlahnya -2. Kalau saya pakai 82, saya misalkan 82. Saya kejar sini 82. Dia minta minus 2 jumlahnya. Saya masuk ke sini. Sehingga bisa saya faktorkan sehingga dapatnya 5x tambah 8 dikali x kurang 2 dibagi 2 kali x kurang 2. Ini sama, kita coret. Masukin angka 2 tadi. Sehingga dapatnya 10 tambah 8 per 2. 16 bagi 2. 18 bagi 2, 9. Nah, kalau saya pakai metode turunan, lebih cepat lagi. Sehingga langsung saya turunkan, sehingga dapatnya 10x kurang 2 per 2. Sehingga dapatnya 20 kurang 2 per 2. 9. Nah, lebih cepat lagi. Ini ada lagi soal limit x menuju 2. X kurang 2 dibagi 3 dikurang akar x kuadrat tambah 5. Nah, kalau kita masukin ini x menuju 2, hasilnya pasti 0/0. Nah, kalau masukin 2 kurang 2 dibagi 3 kurang akar 2 kuadrat tambah 5. Dapatnya adalah 0/3 dikurang 3. 0/0. Nggak boleh. Jadi bisa, karena ini ada bentuk akar, jadi kita pakai metode dikali bilang sekawan. Nah, saya kerjain dua cara juga. Pertama saya pakai metode bilang sekawan. Nanti x kurang 2 per dibagi 3 dikali akar x kuadrat kurang tambah 5. Ini kali bilang sekawan. Bilang sekawan itu tujuannya, coba ingat lagi di bab persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat, dalam bab perpangkatan, tujuannya adalah menghilangkan akar di bawah. Maka kita kali bilang sekawan, 3 ditambah akar x kuadrat tambah 5 dibagi 3 ditambah akar x kuadrat tambah 5. Nah, dalam perkalian seperti ini, ingat lagi yang konsep tadi a tambah b dikali a kurang b adalah a kuadrat kurang b kuadrat. Makanya kita tuntasin dulu di bawah dulu. Sehingga 3 kuadrat 9 dikurang x kuadrat tambah 5. Ini di atas biarin aja. Berarti tetap x kurang 2 dikali 3 ditambah akar x kuadrat tambah 5. Sehingga ini dapatnya adalah
9 kurang 5, 4. 4 dikurang X kuadrat. Di atas biarnya aja tetap X kurang 2 ditambah dikali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Ingat lagi, sebetulnya ini lagi sebenarnya. Jadi kalau saya pecah ini, berarti ini 2 tambah X dikali 2 kurang X. Ini yang ada X kurang 2. Kita samain supaya bisa dicoret. Maka saya keluarkan minus, saya tulis 2 kurang X. Karena kalau dikali min dikali 2 minus 2. Wah, min kali min X sama, sehingga hasilnya 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Tersisa minusnya, berarti minus. Masukin angkanya. Berarti masukin X menuju 2, berarti 3 ditambah akar 9 dibagi 2 tambah 2. Sehingga dapatnya min 6 per 4. Sehingga min 3 per 2. Coba bandingkan dengan teknik kedua. Saya bilang, saya lebih prefer ke cara turunan. Saya pakai turunan sekarang. Tadi saya katakan dari rumus cuma turun. Jadi kalau konsep turunan itu misal katakan fx, sini turunan f x, maka sini ada a x pangkat n, n beda depan n x n a x n kurang 1. Jadi kita masukin dapatnya 1 per dibagi min 0 setengah pindah ke depan kurang setengah kali X kuadrat tambah 5 pangkat min setengah dikali 2X. Terus ada konsep turunan. Konsep turunan itu nanti kita bahas lagi di bab selanjutnya. Konsep turunan itu adalah turunkan satu kali yang belum turunkan. Sehingga kita langsung masukin angkanya min setengah kali 2 habis. Ini min angkanya min setengah naik ke atas min akar X kuadrat tambah 5 dibagi X, sehingga dapatnya min 3 per 2. Selesai. Ke bentuk limit kedua adalah limit X menuju T hingga. Ini ada soal, langsung saya jawab. Limit X menuju T hingga akar X kuadrat tambah 5X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat tambah X kurang 3. Nah, kalau kita perhatiin lagi, sebenarnya seperti saya bilang tadi, ada di soal itu, sebenarnya kita kali bilang sekawan. Kalau kita kali bilang sekawan, hasilnya adalah akarnya hilang. Sehingga kalau kita kerjain, akarnya hilang. Atau kalau formil, saya tetap tulis di soalnya, sehingga saya bilang 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 akar dikurang akar 4X kuadrat tambah X kurang 3 dikali bilang sekawan. Ini akar, kita tulis lagi sebenarnya 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 tambah akar 4X kuadrat tambah X kurang 3. Terus lagi 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 tambah akar 4X kuadrat tambah X kurang 3. Sehingga hasilnya adalah akarnya hilang. 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 dikurang 4X kuadrat tambah X kurang 3 dibagi akar 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat tambah X kurang 3. Sehingga hasilnya 4 dikurang 4 habis. Kita lihat yang sama, sama-sama X kuadrat habis. 5 dikurang 1 4X, 5 dikurang 3 tambah 8 dibagi akar 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 ditambah akar 4X kuadrat tambah X kurang 3. Nah, selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sistem ini adalah X. Sehingga dapat 4 ditambah 8 per X dibagi akar. Jadi kalau dalam X itu sebenarnya akar X kuadrat. Kalau dalam akar. Sehingga masuk ke dalam dapatnya 4 ditambah 5 per X ditambah 5 per akar X kuadrat
ditambah akar 4 ditambah 1 per X dikurang 3 per X kuadrat. Jadi maksudnya kena X yang juta hingga, kalau kita bilang 8 dibagi 1 juta, ini lihat kecil sekali. Jadi kita bilang mendekati 0. Jadi kita bilang 4 per akar 4 tambah akar 4. Sehingga dapatnya 1. Tapi ada cara mudahnya. Kita nggak perlu ujian teknik seperti ini kalau kita dalam ujian yang sifatnya multiple choice. Langsung aja kita bilang akarnya hilang. Langsung kita langsung ke sini. Sehingga bisa ada soal seperti ini. Misal akar, ada soal lain. Kalau bilang 3x kuadrat tambah 7x tambah 9 dikurang akar 3x kuadrat kurang 2x tambah 7. Ini langsung kita bisa dapat langsung sebenarnya. Kalau kita pahamin konsepnya, langsung sebenarnya langsung kita kurangi. Berarti langsung 3 kurang 3 habis, 7 dikurang-kurang 2 dapatnya 7 dikurang minus 2 dibagi akar 3 tambah akar 3. Sehingga dapatnya 9 per 2 akar 3. Ini ada soal bilang 4x kuadrat dibagi 1 kurang 2, 1 dikurang cos 2x. Limit x menuju 0. Ini 0 per 0 hasilnya. Jadi limit trigo itu kejar ke trigonometrinya. Jadi kita kejar cos 2x. Karena kita harus kejar ke limit sin x per x itu sama dengan 1. Kita kejar, jadi kita kejar cos 2x nya dalam bentuk sin. Cos 2x ingat di trigonometri yang ada saya sebut rumus penjumlahan sudut. Maka ini kita bisa tulis cos x tambah x, dapatnya cos x kali cos x kurang. Kalau dia pernah lihat lagi grafik kosinus itu makin besar sudutnya, nilai makin kecil, maka dia kurang sin x kali sin x. Kita harus kejar lari bentuk sin. Kemudian ada dalil sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama 1. Sehingga dapatnya sini adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Sehingga saya ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Sehingga menjadi 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat x 4x kuadrat. Sehingga dapatnya 4x kuadrat per dibagi 1 kurang 1 habis, min kali min plus 2 sin x kali sin x. Sehingga saya pecah ini supaya kita mudah. Ini 1. Ini 1. Sehingga dapatnya 4 dikali 1 dikali 1 per 2. Sehingga dapatnya 2. Jadi dalam limit trigo itu kejar ke bentuk trigonya. Ya. Cos 4x limit x menuju 0, cos 4x kurang 1 dibagi cos 5x dikurang cos 3x. Jadi intinya dalam trigo itu, limit trigo, kita ingat sifat-sifat rumus-rumus dasar pada trigonometri. Jadi harus dikejar dalam limit trigo itu, harus ini kita kejar. Sehingga dapatnya ini saya ubah. Jadi kalau cos 2x dapatnya 1 kurang 2 sin kuadrat x, maka ini bisa saya tulis 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x kurang 1. Saya bikin cos 4x itu sama dengan cos 2x tambah 2x. Karena 4x itu adalah 2x tambah 2x. Sehingga dapatnya cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Sehingga dibahas menjadi 1 kurang sin kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x. Sehingga dapatnya 1 kurang 2 sin kuadrat 2x dibagi, ingat cos kurang cos itu rumusnya min 2 sin sin. Ingat lagi di bab saya sebelumnya trigonometri yang saya ulas itu materi kelas 10, 11, 12 di trigonometri. Saya gabung semua. Sehingga kita tulis cos kurang cos min 2 sin sin.
min 2 sin. Ini tambah bagi 2, berarti 8x bagi 2 kurang 5 kurang 3, 2x per 2. Sehingga dapatnya 1 kurang 1 habis, dapat min 2 sin. 2x kali 2x sin kuadrat 2x. Sin kuadrat 2x berarti sin yang kuadrat, berarti sin 2x dibagi minus 2 sin 4x kali sin x. Sehingga min bagi min habis, 2 bagi 4, 2 per 4, 2 bagi 1, 2. Hasilnya 1. Jadi kesimpulan pada bab ini, pada bab limit itu, lihat sifat bentuk limit itu ada 3. Kejar konsep dasarnya, sama mantapin konsep-konsep bab yang berhubungan dengan trigo. Sementara yang limit F menuju C itu faktorisasi dan turunan, kemudian limit KNG cuma kali dengan skala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke sini di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.